Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 Inovasi Pendidikan Matematika kelas 6C. Di sini kami akan membahas mengenai inovasi pembelajaran kontekstual. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Windy Anjanis. saya Nur Azizah. Saya Mira Safitri. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan konsep dasar pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua, pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Kemudian lagi yang ketiga ada asas-asas pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir yaitu ada model pembelajaran kontekstual. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, konsep dasar, dan karakteristik pada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual sebenarnya telah berkembang di berbagai negara-negara maju dengan nama-nama yang berbeda. Misalnya, di daerah Belanda, pembelajaran kontekstual ini dikenal dengan nama Realistic Mathematics Education atau RMI, di mana pembelajaran ini mengaitkan materi pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Amerika Serikat, pembelajaran kontekstual dikenal dengan nama Contextual Teaching and Learning atau CTL, di mana pembelajaran ini membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang telah mereka dapat ke dalam kehidupan nyata. Sedangkan di Michigan, pembelajaran kontekstual dikenal dengan nama Connected Mathematics Project atau CMP, yang bertujuan mengintegrasi ide matematika ke dalam konteks kehidupan yang nyata, di mana harapannya pembelajaran ini itu mampu membuat siswa mengaitkan permasalahan di kehidupan nyata dengan baik dan mudah untuk dipahami. Jadi, pengertian dari pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara langsung untuk menemukan materi pembelajaran. Nah, artinya proses pembelajaran ini berorientasi pada proses pengalaman secara langsung, di mana strategi pembelajaran kontekstual di sini adalah suatu proses pendidikan yang holistik yang bertujuan untuk memotivasi siswa guna memahami materi pembelajaran yang telah mereka pelajari. Nah, setelahnya mereka bisa mengaitkan materi pembelajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam konteks pribadi, sosial, ataupun kultural. Selanjutnya ada karakteristik inovasi pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya apa yang telah diperoleh tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan terdahulu. Dengan demikian, siswa akan memperoleh pengetahuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, ada belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan cara keseluruhan, lalu setelah itu kita mempelajari detailnya. Yang ketiga, ada pemahaman pengetahuan. Artinya, apa yang diperoleh itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya, dengan cara meminta tanggapan kepada orang lain. Nah, setelah kita memperoleh tanggapan dari orang lain tersebut, kita bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki dari tanggapan-tanggapan yang telah diberikan orang lain. Yang keempat, ada mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang sudah dipelajari itu harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata. Dan yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Selain 5 karakteristik pembelajaran konseptual yang telah saya jelaskan, terdapat beberapa karakteristik pembelajaran kontekstual yang telah disosialisasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, seperti kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi,
menggunakan berbagai sumber, dan yang terakhir, siswa yang aktif. Baik, selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual. Banyak pendekatan yang dikenal dan digunakan dalam suatu pembelajaran, dan tiap-tiap pendekatan tersebut memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, karakteristik ini berhubungan dengan apa yang menjadi fokus dan dapat mendapat tekanan dalam pembelajaran. Contohnya, ada beberapa pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, kemudian kemampuan berpikir, aktivitas, pengalaman siswa, berfokus pada guru, berfokus pada masalah, dan lain-lain. Dalam pembelajaran kontekstual ini, siswa dipandang sebagai individu yang berkembang. Anak bukanlah seorang dewasa kecil, melainkan organisme yang sedang berada pada fase perkembangan. Kemampuan belajar akan sangat ditentukan oleh perkembangan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, peran guru tidak lagi sebagai instruktur atau penguasa yang memaksakan kehendak, tetapi sebagai pembimbing agar siswa mereka belajar sesuai dengan kemampuannya. Setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan. Kegemaran anak tersebut adalah mencoba hal-hal yang bersifat aneh dan lucu. Oleh karena itu, belajar bagi mereka mencoba memecahkan persoalan yang menantang. Nah, di sini guru berperan sebagai pemilih bahan-bahan belajar yang dianggap penting untuk dipelajari oleh anak-anak tersebut. Guru juga membantu agar setiap anak mampu mengaitkan antara pengalaman baru dengan sebelumnya. Kemudian juga memfasilitasi dan mempermudah siswa agar mampu melakukan proses asimilasi dan akomodasi. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran kontekstual menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Pendekatan ini berfokus pada peserta didik, kemudian kemampuan berpikir, aktivitas, berfokus pada guru, berfokus pada masalah, dan pengalaman peserta didik. CTL atau kontekstual memandang bahwa pembelajaran bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan latihan secara berulang-ulang. Akan tetapi, proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Dalam pembelajaran CTL atau kontekstual, belajar di alam terbuka merupakan tempat untuk memperoleh informasi sehingga dapat diuji data hasil temuannya dari lapangan tadi, kemudian dikaji di dalam kelas. Adapun beberapa pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL ini menurut Salimah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada problem based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi tersebut. Yang kedua yaitu ada authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga ada inquiry based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Selanjutnya yang keempat yaitu ada project based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memperkenankan siswa untuk belajar secara mandiri dalam mengkonstruksikan pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan serta dapat mengkulminasikannya dalam produk yang nyata. Kemudian yang kelima ada work-based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi ajar dan menggunakannya kembali di tempat kerja. Yang keenam ada service learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan teknis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Kemudian yang terakhir ada cooperative learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil
untuk bekerja sama dalam rangka memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu ada prinsip saling ketergantungan. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan hubungan antara bahan pelajaran dengan bahan lainnya. Kemudian antara teori dan praktek, antara bahan yang bersifat konsep dengan penerapan kehidupan nyata. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prinsip diferensiasi. Prinsip diferensiasi ini menunjukkan kepada sifat alam yang terus-menerus menimbulkan perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Prinsip diferensiasi menunjukkan kreativitas yang luar biasa dari alam semesta. Diferensiasi bukan hanya menunjukkan perubahan dan kemajuan tanpa batas, akan tetapi juga kesatuan-kesatuan yang berbeda tersebut saling berhubungan. Akan tetapi kesatuan-kesatuan yang berbeda tersebut saling berhubungan, saling bergantung, dan keterpaduan yang bersifat simbiosis atau saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu ada prinsip pengorganisasian diri. Prinsip pengorganisasian diri dalam pendekatan kontekstual diarahkan untuk membantu siswa mencapai keunggulan akademik, kemudian penguasaan keterampilan, pengembangan sikap, dan moral yang sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan poin tentang asas-asas dan model pembelajaran kontekstual, yaitu tentang asas-asas pembelajaran kontekstual. Ada beberapa asas-asas pada pembelajaran kontekstual, diantaranya yaitu asas konstruktivisme. Asas konstruktivisme ini adalah suatu proses membangun atau menyusun suatu pengetahuan baru berdasarkan struktur kognitif siswa melalui pengetahuan dan pengalaman itu sendiri. Kemudian menurut Jean Piaget, konstruktivisme ini adalah suatu proses yang bukan hanya berbentuk pada suatu objek saja, akan tapi dari kemampuan individunya sebagai subjeknya yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Konstruktivisme ini adalah suatu asas di mana proses yang hanya ada pada pengetahuan diri siswa itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, konstruktivisme ini adalah suatu proses memperoleh pengetahuan diawali dengan terjadinya suatu konflik kognitif. Kedua yaitu asas inquiry, di mana asas inquiry ini adalah suatu proses pembelajaran berdasarkan pencapaian dan penemuan melalui berpikir secara sistematis. Pada model ini, inquiry dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang sistematis. Di antaranya yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menghipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan membuat kesimpulan. Dalam proses pembelajaran konseptualnya, asas ini dimulai atas kesadaran diri siswa terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketiga itu yaitu asas bertanya atau questioning. Questioning ini pada hakikatnya adalah pertanyaan dan jawaban. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi keingintahuan setiap individu, sedangkan jawaban pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam proses pembelajaran konseptual itu, guru tidak hanya banyak menyampaikan informasinya saja, akan tetapi berusaha memancing agar siswa menemukan jawaban itu sendiri. Kegiatan bertanya ini pada hakikatnya adalah
hal yang sangat penting dan berguna untuk menggali suatu informasi tentang kemampuan siswa, di mana siswa dapat menguasai materi pelajaran, membangkitkan motivasi siswa, merangsang keingetahuan siswa, dan guru juga dapat membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan permasalahannya itu sendiri. Yang keempat yaitu tentang komunitas belajar atau learning community. Learning community ini adalah suatu konsep pembelajaran konstekstual di mana menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain atau teamwork. Hasil belajar dapat diperoleh dengan sharing dengan orang lain, antar teman atau antar kelompok, gunanya untuk berbagi pengalaman pada orang lain. Pembelajaran ini dikemas dalam diskusi kelompok yang anggotanya heterogen dengan jumlah yang bervariasi, sangat mendukung komponen pembelajaran konseptual ini. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Asas pemodelan ini suatu proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Prinsip dari modeling ini adalah yang dapat diperhatikan guru, di mana ketika melaksanakan pembelajaran melalui model atau contoh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh bisa ditiru, dan hasil karya atau model penampilannya. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Asas refleksi ini merupakan suatu proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui pengalaman belajar tersebut akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian dalam proses pembelajaran konseptualnya, setiap berakhir proses pembelajaran itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh yaitu penilaian autentik atau authentic assessment, di mana penilaian ini adalah suatu penilaian yang dilakukan guru untuk mengetahui proses belajar siswanya. Poin keempat yaitu tentang model-model pembelajaran konseptual. Model pembelajaran konseptual itu digunakan sesuai sebagai sarana pendidikan, di mana nilai dalam pendidikan itu dijelaskan oleh Saripudin dan Komalasari. Yang pertama, pembelajaran konseptual merupakan suatu cerminan dari kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang kedua, pendidikan itu dapat dilakukan melalui budaya dan kearifan lokal, karena setiap sekolah memiliki keunikannya sendiri, lingkungannya dalam pembentukan karakter siswa. Adapun tahapan pada model pembelajaran konseptual ini terdiri dari 4 tahap, diantaranya yaitu tahap invitasi, tahap eksplorasi, tahap penjelasan dan solusi, serta tahap pengambilan tindakan. Yang pertama yaitu tahap invitasi, di mana pada tahap ini peserta didik didorong untuk dapat mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya tentang konsep yang dibahas. Sebagai guru juga dapat memancing dengan memberikan pertanyaan mengenai konsep yang dibahas dengan pendapat yang mereka miliki. Kemudian peserta didik ini diberi kesempatan untuk mengomunikasikan, mengikut sertakan pemahaman tentang konsep tersebut. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi, di mana pada tahap ini peserta didik diberi kesempatan pula untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasikan,
data dalam kegiatan yang sudah dirancang oleh guru. Tahap eksplorasi ini juga yaitu tahap yang dapat memenuhi rasa keingintahuan siswa terhadap fenomena kehidupan lingkungan sekeliling. Yang ketiga yaitu tahap penjelasan dan solusi, di mana pada tahap ini peserta didik memberikan penjelasan solusi yang berdasarkan pada hasil observasinya. Dan yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan, di mana pada tahap ini peserta didik membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Berbagai informasi dapat dilakukan dan gagasan pula, dan mengajukan saran balik secara individu. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran konstekstual ini, di mana yang pertama kita dapat memilih tema, kemudian menentukan konsep-konsep yang dipelajari, menentukan kegiatan-kegiatan untuk investasi konsep-konsep terdaftar, menentukan mata pelajaran terkait dalam bentuk diagram atau lainnya, kemudian mereview kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran terkait, kemudian menentukan urutan kegiatan dan menyiapkan tindak lanjutnya. Adapun ciri kelas yang menggunakan model pembelajaran konstekstual yaitu pengalaman nyata, kerjasama saling menunjang, belajar dengan bahagia, pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber, siswa aktif dan kritis, menyenangkan dan tidak membosankan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.